Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran manusia itu yang menaungi hati dan pikiran kami, dan berikanlah kami ketenangan, berikan kami anugerah untuk dapat mengerti firman Tuhan, dan berikan kami juga anugerah untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, agar apa Manggar selalu di depan menjadi model, menjadi teladan di tengah-tengah di mana kami Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang di belakang, tetapi kami mau menjadi orang-orang yang di depan, yang menjadi pelaku firman, selalu berhasil, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan bersama kami, Tuhan di depan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang kami pegang di apa Manggar ini Tuhan. Kiranya itu merahmati kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini hanya karena anugerah-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, menyerahkan pemerintah firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Saya senang hari ini. Banyak sekali ya yang luar biasa kita semua. Dan memang tahun 2025 ini menyisakan banyak pemikiran. Ada yang bilang tahun 2025 ini tahun yang penuh prospek. Tapi kalau secara global, secara dunia, tahun 2025 gak bagus-bagus amat. Paling ekonomi di angka 5%. Oh ini waktu itu tahu lah, lain ini ya 5%, tapi Indonesia berani patok 7-8% ya katanya. Tapi kita lihat aja benar bisa apa enggak. Karena kan situasinya tidak baik. Properti juga rusak semuanya, perekonomian juga, dolar juga lambung semuanya, sosial politik juga luar biasa, bukan makin lebih baik lagi, makin banyak peperangan, dan peperangan itu di wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya luar biasa. Ukraina, di Soviet itu daerah-daerah yang luar biasa itu, pertambangannya itu pengaruh sekali. Jadi kita juga nggak bisa bilang kita hanya di Indonesia, kita hanya ada di Depok, nggak bisa. Sekarang semuanya sudah saling terhubung. Oleh karena itu saya katakan, mau jadi apa kita? Apa yang mau kita kerjakan? Tapi percayalah bersama Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin ya. Dan saya beri tema hari ini adalah menjadi manusia baru di tahun yang baru. Menjadi manusia baru di tahun yang baru. Mari kita buka Kolose 3 ayat 10. Mari kita buka Kolose 3 ayat 10. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allahnya. Coba dia kasih Tuhan, kok judulnya menjadi manusia baru di tahun yang baru? Ya apa kita nggak baru ya? Kita tetap sama. Tapi persoalannya firman Tuhan bilang kita harus selalu baru. Dan itu katanya terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allahnya. Jadi anak Tuhan itu nggak perlu jadi orang yang sombong. Anak Tuhan itu nggak perlu jadi orang yang terlalu duniawi. Tapi anak Tuhan itu harus semakin hari semakin lebih baik. Hari ini Bapak saya nggak panjang. Bagaimana sih kita jadi manusia baru di tahun yang baru ini, tahun 2025? Kalau orang Jawa tahu apa nih? Papulan ya? Ular kayu ya? Ular kayu kalau nggak salah. Ini ular ibu ini. Mana ada ular kayu? Kan kalau naga ada naga air, naga api kan begitu kan? Tahun lalu kan tahun naga gitu kan. Kalau tahun ini tahun ular, ini lebih susah Pak, lebih gampang saya kurang tahu gitu ya. Tapi setahu saya tahun ular kayu gitu. Nah, poin saya adalah begini. Semua anak Tuhan kalau di dalam Tuhan tidak usah takut ada tahun baru apa tidak tahun baru. Karena semua hari sama Pak. Gak ada yang baru dan gak ada yang lama sebenarnya. Yang membuat baru kita aja, bikin perayaan tahun baru, ulang tahun dan semua. Semuanya sama saja. 24 jam, sekian ribu menit, sekian puluh ribu detik, sama saja. Yang penting adalah kita ini sedang berjalan menuju akhir hidup kita. Selesai. Jadi kalau ulang tahun itu bukan berarti mungkin tambah panjang, kita doanya
panjang umur dia, padahal makin pendek umur. Kan kalau umur mama 84 ya kami masih doain 10 tahun lagi gitu ya. Ya kan waktunya masih kami doain 10 tahun lagi supaya saya bilang Abigail nanti udah kuliah mama masih ada lah. Amin. Gitu. Ya kan? Tapi kan waktu mama umur 20 tahun tepuk tangannya kan umurnya masih panjang. Sekarang makin pendek. Nggak ada yang baru. Manusia gak ada. Makanya pokoknya mengatakan nggak ada yang baru. Semuanya sama. Oleh karena itu yang baru itu cuma kita yang baru. Tuhan bilang kita harus selalu semakin baru. Hanya 2 poin khotbah saya hari ini. Bagaimana menjadi manusia baru. Pertama, kita harus di tahun yang baru menurunkan semua yang tidak baik. Baca di ayat-ayat sebelumnya. Ada tuh, kita tidak boleh melakukan yang jahat, yang duniawi. Jadi semakin kita di dalam tahun yang baru, semakin di dalam Tuhan, semakin manusia baru, justru yang namanya kehidupan yang jahat itu semakin turun. Poin yang pertama, kita manusia baru itu ciri khasnya manusia lamanya turun. Misalnya, kalau kita pemarah, ya kan, kita turun lah. Aku ini kalau marah kayak bapakku, diam. Tanya istri, mumpung ada istri. Saya tuh jeleknya mirip bapak saya. Kalau nggak suka sama orang, marah diam. Diam bisa lama diam. Dan saya bilang sama mama, itu gen turun dalam diri saya. Dan saya harus bersuka. Bukan karena pendeta kemudian kita tiba-tiba jadi orang yang paling baik di dunia. Nggak ada itu. Perjuangan kita adalah menjadi manusia baru, semakin tahun semakin turun. Jadi kalau saya nggak suka sama orang, bisa diam, sifat itu turun. Tapi kalau saya benar-benar orang di dalam Tuhan, semakin tahun, semakin hari, semakin turun. Begitu. Nggak bisa tiba-tiba saya bilang nggak ada itu. Saya nggak percaya. Saya harus semakin hari semakin kurang. Sekarang saya makin kurang apa enggak ya? Kalau katanya firman Tuhan, jangan lebih dari matahari terbenam. Tapi itu masih belum bisa. Masih jujur saya katakan saya belum bisa. Kalau aku udah marah, apalagi kalau lihat orang bodoh, saya paling nggak bisa lihat orang bodoh. Benar. Saya kalau udah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau, itu berarti orang bodoh. Itu saya emosi. Itu nggak bisa. Oke? Kemudian di sini juga dikatakan jangan punya hawa nafsu, harus turun. Semua hawa nafsu kita harus turun. Nafsu makan kita harus turun lagi. Tidak boleh lagi makan sak-sak 1 kilo 2 kilo makan, harus turun semua. Karena di balik yang namanya hawa nafsu itu ada yang namanya kerakusan. Rakus pengen kaya, rakus menghabisi teman kita. Kalau ada yang maju kita nggak mau kalah, harus rakus. Ya nanti layak kuning udah mulai kenang sekolah nanti kan. Habis sekolah biasanya naik lah jabatan itu kan. Wah, biasanya saya kalau di sekolah itu jabatannya naik gitu kan. Jangan lupa sama pendeta ya. Biasanya pendeta itu kan dibutuhkan kalau lagi lahir, kemudian baptis, katekisasi, sama mati kan gitu. Setelah itu pendeta gak diingat, tapi kalau kau harus ingat sampai naik ini ya. Saya mau kasih tahu kita jangan hawa nafsu. Nanti juga kalau makan jangan terlalu banyak. Bisa dibungkus. Kalau dibungkus lain, balas. Gitu kan. Jadi ada turun semuanya ya. Kemudian apalagi yang kita kurangkan. Nah ini ada juga keserakahan, ada keserakahan di ayat yang kelima, ada keserakahan, kemudian ada nafsu jahat. Nafsu jahat itu kalau lihat orang sukses kita gak suka, kita marah, kita menjelekkan dia, menjatuhkan dia ketika dia jatuh. Saya senang, saya bangga. Ketika lihat orang ada yang susah, kalau kita gak suka sama dia, kita malah bilang syukur. Kita turun itu. Ciri khas pertama manusia baru di tahun yang baru adalah kita kurangi yang namanya dosa dan keberdosaan. Amin. Yang kedua, habis ini selesai. Yang kedua, ciri khas manusia baru itu adalah tadi kan kalau kadar kedosaannya turun. Yang kedua ciri khasnya kadar kebaikan dan kebenarannya naik. Nah, ini cuma 2, nanti bisa dibaca di ayat-ayat selanjutnya.
begitu. Jadi kita itu kan tadi kan ayat 10 di dalam orang ini, kemudian ayat yang ke-12 sebenarnya itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasih, dikenakan. Nah ini harus naik. Pertama, belas kasihan. Di ayat 12 harus naik belas kasihan. Kalau bahasa Inggrisnya apa lagi? Compassion. Wih, saya nggak jelek-jelek amat bahasa Inggrisnya, walaupun salah ya, lumayan lah, compassion gitu. Belas kasihan itu kalau ada orang yang susah, kita cepat kasihan. Nah ini yang susah. Yang harus naik itu adalah belas kasihan. Kalau kita dengar dia pemangkar, ada yang susah, ada yang repot, ada yang mengalami pergumulan, kita ada rasa itu, ada rasa kasihan dan berbelas kasihan. Waktu Yesus jalan, itu baca di kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, ketika setiap kali Yesus jalan dan ketika ada orang yang berseru, baca baik-baik, maka timbullah belas kasihannya Tuhan Yesus dan dia menyembuhkan orang itu. Kita jangan keraskan hati. Kita harus berbelas kasihan sama orang lain, terutama keluarga pemanggang, ini keluarga besar. Karena ingat dulu Bapak ngomong, tolonglah kau Heri, daripada lucunya dulu tuh senang tapi sedikit menghina saya. Daripada kau gak ada pelayanan Heri. senang tapi sedih juga. Daripada kau gak ada pelayanan, melihat Heri, kata bapaknya si Raja, bapaknya si Oki ini. Udahlah kau bina lah ini. Dulu kan bikin zaitun namanya, bikin zaitun ini. Daripada kau gak ada pelayanan Heri, bina lah. Saya pikir-pikir, tulangku ini memujiku atau menghina. Ada dua sisi yang menarik. Tapi jujur, setiap kali kalau kesini, saya pasti siapkan ini. Apalagi kalau ada yang dengar sakit, saya pasti doakan. Walaupun saya minta maaf, waktu saya gak begitu banyak datang kayak kakak rumah sakit kakak ini rajin sekali. Rumah sakit ada yang sakit langsung datang sama abangku ini. Sudah lain tuh ini, cuman ya di sini nantilah kita dialat. Saya panggil abang lain gitu ya. Ini luar biasa. Berbelas kasihannya. Itu selalu datang. Tapi jujur, kalau saya dengar ada yang sakit, pasti saya doakan. Pasti. Tapi kalau saya sakit, saya nggak sudah doa lah. Nanti kan dibilang masa pendeta imannya kurang gitu. Gimana kan? Jadi kita sedikit ya kelihatan supaya kelihatan inilah begitu. Jadi kalau saya sakit, saya nggak langsung tolong doakan ini enggak. Tapi kalau ada yang sakit di Poparan Manggar yang selalu aku bilang di pertemuan kita, selalu waktu sabut adalah pasti muncul semua. Kami doakan, itu selalu muncul. Pasti. Manggar 24 tahun sudah pulang. 24 tahun pulang. 2 tahun 2000 pulang. Aku disuruh pulang Oki ini untuk membina bukit saya. 24 tahun Tuhan jaga, mana ada persekutuan 24 tahun. Belum saya temukan sampai sekarang kecuali gereja. Kalau gereja iya, tapi persekutuan belum pernah kutemukan 24 tahun tetap berjalan. Itu hebatnya kan? Itu luar biasa. Kenapa? Karena ada belas kasihan di antara kita. Semua kita ini baik. Semua kita ini baik. Gak ada yang baik. Mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Itu kan dia lain abangku ini 70 tahun masih ganteng begini kan. Pantaslah kakakku dulu terpicu kan. Karena hatinya baik. Bener lah kan. Siapa bilang gantung ya? Bener lah kan. Coba 70 tahun ada nggak seperti abangku ini? Nggak ada. Dan setia. Hah? Dan setia. Setia juga ya? Iya. Luar biasa itu kan. Ada kan? Itu yang pertama. Jadi kadarnya bukan kadar emasnya yang naik, tapi kadar belas kasihannya itu naik. Kemudian kemurahannya naik. Cepat menolong, cepat memberi. Jangan pelit. Nanti baca di Wahyu, salah satu orang yang tidak masuk surga itu orang politik. Nggak percaya. Nanti baca di Wahyu. Salah satu orang yang nggak masuk surga bukan penyembah berhala, orang pelit. Nanti nih
ini saya udah bilang sama Laiku Andi ini, nanti kita pasca kalau bisa kita retret. Jangan pelit, udah banyak yang kaya di Komandan. Pelit tepuk tangan loh. Saya 1 tahun ini udah keker semuanya. Udah kukeker Lai Raja, Lai Oki, Lai Andi, Lai Christian apa lagi? Wah, ini sudah iya. Bukan pulang lagi, nggak pulang sudah jadi pemegang saham, komisaris. Kalau pulang itu komisaris kelasnya. Dewan Suro lah. Udah kulihat ada Lai Christian, ada Lai Febri. Inilah dari hanya aja dia yang kaya. Tulang, semua Laiku abangku semua di sini. Saya bukan asal ngomong. Udah kukeker ini. Masa nggak bisa kita retret? 24 tahun kita nggak bisa retret, pasti bisa. Amin. Pasti. Bener lah yang. Catat. Dari pendeta sumbangannya adalah alat musik sama drum. Sama pemain musiknya, nggak usah dibayar lah. Ya sepaket lah. Alat musiknya, drumnya, apanya yang kami dari kami. Namanya orang gereja kan begitu, ya kan? Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita semua penuh dengan kemurahan, ada kemurahan kita ini, apapun yang terjadi 2025, pasti kita akan menang. Amin. Saya cepat ya, saya cepat. Kedua, kerendahan hati. Ketiga, kerendahan hati. Rendah hati itu bukan nunduk-nunduk, bukan. Kerendahan hati itu dalam bahasa aslinya semakin hari semakin sadar bahwa semua yang kita terima itu karena anugerah Tuhan. Jadi tangkap baik-baik nih, saya ulangi lagi. Kerendahan hati itu bukan kayak orang iya gitu, bukan. Salah. Kerendahan hati itu bukan juga omongan yang kelihatannya rendah. Ya saya nggak punya apa-apa, ya bapak yang pinter, saya bangga. Itu bukan. Kerendahan hati itu dari hati kita bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan. Amin. Semuanya karena anugerah Tuhan. Termasuk yang utama adalah nafas kehidupan. Amin. Saya tutup dengan satu cerita. Saya katanya proses dinas terlalu panjang. Nafas ini terlalu mahal. Kita nggak bisa beli. Tanggal 22 aku 20 dari 1 minggu sebelum tanggal 22 saya sibuk. Saya ke Jawa, pulang sama istriku, semua pelayanan sana kemari, pulang sampai rumah udah malam, kemudian pelayanan terus sampai malam, tiap hari pulang malam sampailah tanggal 21. Tanggal 21 saya khotbah di sini. 21 saya khotbah di sini. Jam 6 sore di sini, di tempat ini, di mimbar ini. Kemudian saya langsung kejar ke Kelapa Gading karena ada gereja kami mau Natalan, jadi dekorasi sama istri saya udah dari sore di Kelapa Gading. Gitu ya, di gereja kami baru buka gereja di Kelapa Gading dan kami dekorasi sampai pulang sampai rumah jam 12 malam ya. Setengah 2 malam. Kami sampai rumah jam setengah 2 malam. Pagi saya masih ngobrol sampai selesai. Ketawa. Saya mau khotbah di Bojong Indah, Cengkareng. Sorenya saya mau khotbah di Natal kami. Jadi pagi itu saya khotbah di jam 8, kemudian sore saya mau khotbah di gereja kami. Pas saya bilang ke istri saya, udah aku mau mandi ya. Ya karena kita lahir di Jakarta kan saya bilang gue mau mandi ya. Saya keluar dari kamar, tiba-tiba ini benar-benar. Tiba-tiba saya nggak bisa berdiri. Saya jatuh, saya nggak bisa buka mata, dan saya nggak bisa bernafas. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau ambil. Kalau Tuhan masih izinkan saya berkhotbah hari ini, berikan saya nafas. Saya sudah jatuh, istri saya nggak tahu, dia di dalam kamar, saya mau ke kamar mandi. Saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa berdiri. Saya buka mata pun gak bisa. Rupanya asam lambung naik dan itu namanya GERD.
Dia membanjiri semua, mengganggu saluran jantung saya, saluran paru-paru saya, semuanya. Dan kalau Tuhan izinkan saya mati saat itu, pasti mati, pasti. Udah nggak bisa buka mata. Tiba-tiba itu lagi jalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba begitu. Dan itu yang tidur, tapi bukan serangan jantung, lain serangan jantung. Ini ada asam lambung naik karena mungkin kecapean dan semuanya. Jadi hati-hati juga kita dengan semua itu. Kemudian saya bilang kepada Tuhan, dan saya ingat 2010 saya pernah stroke seluruh badan, dan Tuhan sembuhkan. Tidak banyak yang tahu, stroke seluruh badan. Hampir setahun saya nggak bisa berjalan. Saya diizinkan terus. Tapi kali ini saya takut karena saya baru tahu yang namanya kematian. Di situ saya langsung lihat itu kematian itu. Tuhan nggak bisa buka mata, nggak bisa nafas, nggak bisa berdiri, jatuh, dan saya tahu yang namanya kematian. Dan akhirnya Tuhan kasih saya nafas, saya masih khotbah lagi di Bojongindah, tapi malamnya saya gak kuat. Dan selama 1 minggu saya disuntik 3 kali 1 hari, dapat 3 suntikan setiap hari selama 1 minggu untuk mengurangi asam lambung. Poin cerita saya, semua karena anugerah Tuhan. Jangan sombong. Semua itu fana. Gak usah kejar-kejar itu berlebihan. Gak usah penuh dengan kerakusan. Gak usah dengan keserakahan. Kita semua sudah punya rezekinya masing-masing. Percaya sama saya. Gak usah. Kita jalani semua dengan baik. Saya yakin percaya nanti pasca kita akan masuk ke retret yang indah. Ya, saya udah kasih tempat yang bagus dan murah. Nanti saya tunggu dari lain ya. Kita semua langsung layoff gitu. Ya pokoknya saya percaya ya. Tektokan kita semua. Nanti saya pasti ikut menyumbang. Tenang saja, ikut menyumbang saya. Jangan khawatir. Saya mau katakan, ayo kita rendah hati karena semua anugerah Tuhan. Jangan sombong. Apa manggar, naikkan kadar kita di tahun 2025, kadar kebaikan dan kebenaran, turunkan kadar keberdosaan kita. Pastilah di ayat selanjutnya dikatakan, semua yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Tapi sebelum tutup, saya ingin juga Natal itu kan hari hadiah dari Tuhan Yesus. Saya juga nanti mau kasih hadiah 1 buku, tapi nggak banyak. Saya hari ini cuma bawa 5 buku doang. Ini dalam rangka ulang tahun saya ke-50 kemarin. Ada 2 teolog Belanda dari sekolah yang terbaik di dunia, dari Kampen dan Utrecht, 84 tahun dan 78 tahun. Mereka ada di sini tulisannya. Ada ketua PGI 2 periode A.Y. Wang, ada tulisannya di sini. Yang sebelum Gomar Kultom itu ada namanya pendeta A.Y. Wang, ketua PGI 2 periode, ada di sini tulisannya. Ada seorang filsuf dari Munchen, ada juga bekas dirjen Dimas Kristen tulis di sini. Dan yang terakhir ada ketua penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia ini, seorang yang bisa 12 bahasa dari seorang lulusan Cambridge yang hebat. Dia ada tulis di sini. Ini nanti cek cuma bawa 5. Mungkin nanti saya kasih abangku yang Zuzuki ya. Ya karena harus orang yang senang teologi, kalau enggak agak susah. Nah, matu lampu Oparis pastilah, itu pasti saya kasih. Kalau Layoko Kofi ini suka baca teologi, ya pernah saya kurang paham lah. Dia sukanya uang kayaknya. Jadi saya agak ragu-ragu. Saya agak ragu-ragu mau kasih. Oh gimana gitu. Tapi nanti. Saya bisa nambah pertahuan. Tapi ini sebagai hadiah sebelum ini baru kemarin selesai bukunya. Bukan saya kerjakan, tapi teman-teman hamba Tuhan yang sayang dengan saya, dia kerjakan. Ini ada 220 halaman, tapi penulisnya orang-orang hebat yang luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur itu. Judulnya adalah Anugerah Tuhan telah membentuk kehidupanku. Di sini judulnya nggak hebat-hebat. Saya
tahu anugerah Tuhan. Tadi saya katakan semakin kenal anugerah Tuhan, makin rendah hati, tidak sombong, tidak penuh dengan kebencian, tidak penuh dengan kerakusan, tidak penuh dengan keserakahan. Saling sayanglah kita pemanggat, pasti sukses di 2025. Tinggalkan semua kepahitan di 2024. Jangan pelihara kepahitan, tawar hati, kebencian, dendam, semua. Buang itu di belakang. Kita sekarang saling mengasihi, saling bermurah hati, saling berbelas kasihan, dan kita bersaudara. Pasti pemanggat diberkati Tuhan. Amin. Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi tahun 2025 ini, karena Tuhan pasti menolong kami. Jika kami terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan, menjadi orang yang penuh belas kasihan, menjadi orang yang penuh dengan kemurahan, menjadi orang yang selalu mensyukuri akan anugerah Tuhan, menjadi orang yang rendah hati, karena semua karena anugerah Tuhan. Kami pasti ditantang perjalanan hidup kami sampai kami menyelesaikan kehidupan di tengah dunia ini. Kami tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan, kami tidak mau goyah dan penuh dengan kekhawatiran. Ajari kami Tuhan, para pemanggar tempat ini, jadi orang yang selalu berpegang akan firman-Mu. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami akan melalui 2025 dengan keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan, dan juga semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.